B dan C ini dianggap sebagai reaksi redundan, ya, dianggap sebagai reaksi redundan. Yang pertama, ya, yang pertama itu, kemudian yang kedua di B itu diberi reaksi VB, ya, di reaksi VB. Kemudian yang berikutnya yang di C, yang paling bawah itu di C diberi reaksi C yang namanya VC, ya, VC. Sehingga dengan persamaan ini, dengan ketiga bagian ini bisa dituliskan 0 sama dengan delta B plus VB kali FBB plus VC kali FBC, ya. Ini analog dengan yang tadi, ya, cuma di sini tumpuannya banyak, batangnya banyak, bebannya 2, ya, sehingga ini persamaannya keseimbangan jadi lebih panjang, ya, lebih panjang sedikit. Tapi maksudnya sama, ya, arahnya sama, ya, arahnya sama seperti tadi. Nah, ini teori yang untuk ini statis tak tentu dengan metode Gaya, ya. Nanti kalau kamu sudah tahu contoh soalnya satu, untuk membuat contoh soal yang lain lebih mudah, ya, tidak banyak kesulitan, ya. Kalau sudah tahu caranya itu lebih mudah. Teorinya kalau sudah dibaca uraian-uraian yang ada di buku itu juga lebih mudah mencernanya, ya. Teori-teori yang tadi ini yang saya tulis di metode analisis dan segala macamnya itu, ya, itu lebih mudah. Dan ini kita lihat contoh soalnya aja. Silakan Mbak Cindy. Di contoh soal ini kamu lebih jelas nanti. Oh ya Pak, ini 2 pertemuan ya Pak ya, minggu ini sama minggu depan ya. Ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya ya teman-teman, ada di buku halaman 151 sampai 154. Nah, udah dibuka. Nah, ini masih balok. Tumpuannya yang kiri, tumpuan kiri itu jepit, tumpuan yang kanan itu roll. Nah, jadi soalnya hitunglah reaksi pada masing-masing tumpuan dari struktur balok pada gambar 8.5. Besaran momen inersia tiap segmen ditunjukkan pada gambar. Gambarkan pula diagram gaya lintang dan diagram momen contohnya. Ya, ini yang di buku salah ya teman-teman. Kalau kalian lihat di halaman 152, yang di gambar 8.5.A, itu kan IAB 120. Nah, yang IBC juga 120. Nah, itu diganti ya teman-teman, yang benar. Yang IBC-nya itu 80. Yang di gambar 8.5A itu salah. Nah, ini ya teman-teman. Kalau misalkan yang kiri ada tumpuan jepit, yang kanan ada roll, berarti kalau jepit kan menghasilkan momen. Jadi reaksi 1, momen. Reaksi 2, ada VA. Reaksi 3, ada VC. Nah, ini kan berarti kita ketemu 3 reaksi R1. Ini M1 aja deh. Salah. Ini ada M1, MA, VA, sama VC. Nah, ini kan ada 3 reaksi. Nah, 3 reaksi ini kita harus pilih salah satu yang mana reaksi redundannya, yang mana dihilangkan. Nah, nih. Nah, ternyata yang dihilangkan adalah yang C. Jadi kita lihat bahwa di sini ada delta C. Dan juga ada PC kali FCC. Rumusnya yang tadi kan, kalau kita lihat rumusnya yang tadi kan 0 sama dengan minus delta B ditambah VB kali FBB. Nah, ini kita mau membuat asumsi kalau turun itu sama dengan positif. Ya, berarti ini kan jadi, karena tadi kan delta C turun, jadi positif. Sehingga ininya positif. Itu ya, terus sehingga kita punya rumus 0 sama dengan delta C tambah kali FCC. Dengan menghilangkan reaksi di C. Jadi tinggal reaksi jepit aja. Nah, nih. Untuk mencari delta C dan FCC, selanjutnya dapat digunakan cara energi seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Nah, ini kita menggunakan cara yang ada di bab 6. Bab 6 yang metode energi halaman 113. Kita menggunakan rumus lanjutan.
Ini ya teman-teman, kalau di rumus yang nah ini ya teman-teman, rumus yang di metode energi yang barusan itu kita menggambarkan ada koordinat X1 sama X2. Ini ya teman-teman, aku jelasin yang ini deh. Bentar, aku bukain. Nah ini. Bentar. 6,8. Nah ini ya teman-teman, kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari delta C dan juga FCC-nya. Jadi integral M kecil dikali M besar bagi EI kali DX. Di mana M kecil itu adalah momen virtual internal akibat beban virtual satu satuan, yang M besar itu adalah momen internal akibat beban nyata. Jadi kita bikin momen akibat beban nyata dan juga momen akibat beban virtual satu satuan. Ya. Bentar. Nah ini, karena tadi kita udah menghilangkan yang di C, berarti kita bisa nyari RA sama momen di A. Singkat cerita ketemu nih, momen di A sama dengan 180, momen di A 270, dan RA-nya kita ketemu 180. Cara nyari VA-nya juga sama, berarti kan tinggal sigma MA sama dengan 0. Buat nyari MA-nya, ketemu VA-nya 180, dan juga ketemu momennya 170. Nah, terus kita buat koordinat X1 dan X2. Ke sini X1 dan ke sini X2. Nah, maka kita ketemu momen M1 sama dengan minus 270 ditambah 180 dikali X1 minus 30 kali X1 kuadrat. 30 kali X1 kuadrat ini berarti dari 60 nih ya teman-teman. Setengah 60 dikali, pakai ini sih deh. Setengah QL kuadrat nih. Setengah kali 60 kali X1 kuadrat. Rumus momen biasa ya teman-teman, minus 270 ditambah 180 kali X1 dikurangin setengah kali 60 kali X1 kuadrat. Jadi hasilnya minus 30 X1 kuadrat. Nah, M2-nya kita lihat dari sini ke sini 0, karena nggak ada beban sama sekali di sebelah sini ya. Jadi kita ketemu M2-nya sama dengan 0. Nah, terus kita mencari M kecilnya, mencari M kecil dengan cara membuat beban virtual sama dengan 1 di reaksi yang tadi kita hilangkan. Karena tadi kita menghilangkan reaksi di C, sehingga kita menambahkan reaksi 1 di C. Ini ya, reaksi 1 di C yang ini ya. Terus sama, kita ngitung RA-nya sama momen di A, ketemu 1 dan 6. Nah, sehingga M1 kecil, caranya sama, berarti momen di X1 sama dengan minus 6 dikali 1 kali X1. Minus 6 ditambah 1 kali X1. Nah, momen di M2 berarti,
kita lihat yang sebelah sini, berarti ada minus 1 kali X2, berarti sama min X2. Jadi kita ketemu dua persamaan ya teman-teman. Ketemu M1, M besar 1 sama M kecil 1, ketemu M besar 2 kali M kecil 2. Nah, setelah ketemu M besar sama M kecil, kita bisa langsung masuk ke rumus delta C-nya. Nah, rumus yang ini, integral M1 kali M1, ditambah integral M2 besar tambah M kecil, M besar 2 kali M kecil 2, itu pakai rumus yang tadi yang ada di bab 6, rumus lanjutan. Nah, kita masukin M1-nya. Tadi kita ketemu M1-nya minus 270 ditambah 180 X1 minus 30 X1 kuadrat dikali M1 kecil. Minus 6 berhubung 0. 0 dikali minus X2 berarti sama aja 0, jadi nggak ditulis. Jadi kita cuma ada M1. Nah, ini ketemu, terus ini dikali kan, minus 6 kali ini, dikecilin, terus integral 30. Nah, berarti integral kita, rumus integral nggak usah ini ya, berarti ya, nggak usah dijabarin lagi ya teman-teman. Pakai kalkulator juga bisa. Jadi tinggal masukin integral biasa, 0 sama 3, hasilnya ketemu 1417,5 EI per AB. Nah, untuk FCC, itu menggunakan M kecil di kuadrat. Ya teman-teman, rumusnya adalah M1 kecil kali M1 kecil, sama M2 kecil kali M2 kecil, menggunakan momen yang virtual. Yang ini. Itu untuk mencari FCC, menggunakan momen yang virtual. Sehingga tadi kita ketemu M1 sama M2, jadi minus 6 tambah X1 di kuadrat, karena M1 kecil kali M1 kecil, ditambah minus X2 di kuadrat, karena minus X2 dikali minus X2. Sehingga hasilnya kita ketemu 63 per EIAB tambah 9 per EIBC. EI-nya juga sesuai ini ya teman-teman. Karena tadi X1 ada di sebelah sini, berarti EIAB. X2 di sebelah sini berarti EIBC, gitu ya. Nah, terus ketemu karena IBC sama dengan 2 per 3 IAB. Nah, tadi kan kita lihat nih. Nah, nih. IAB 120, IBC 80. Berarti ketemu ya, 2 per 3. 80 dibagi 180, 2 per 3. Sehingga IBC sama dengan 2 per 3 IAB. Maka FBB dapat dinyatakan pula dalam IAB. Nah, IBC ini diganti jadi 2 per 3 IAB. Sehingga 153 per 2 EIAB. Lanjut, nah ini substitusikan nilai delta C dan FCC ke dalam persamaan kompatibilitas yang ada. Tadi rumus yang pertama, 0 sama dengan delta C tambah VC kali FCC. Delta C kita tadi udah hitung, yang ini. FCC kita juga udah hitung yang ini. Sehingga kita bisa ketemu VC-nya. Dimasukin delta C-nya sama FCC-nya, sehingga ketemu VC-nya sebesar minus 18,53. Nah, tadi karena kita kan sesuai perjanjian yang pertama, kalau ke bawah berarti positif. Nah, ternyata VC-nya hasilnya negatif. Sehingga arahnya naik ya. Berarti VC-nya adalah arah ke atas, sehingga VC sama dengan 18,53 kN dengan arah ke atas. Nah, kalau udah ketemu VC, berarti kita bisa mencari momen di A dan juga RA-nya. Pakai sigma V sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0. Ini sama kayak rumus yang kemarin-kemarin, nggak ada bedanya, sigma V sama dengan 0 sama sigma MA kali 0, sama, beban dikali gaya. Jadi kalau sigma V berarti gaya-gaya yang vertikal dijumlahkan semua sama dengan 0. Ketemu nih, VA-nya sama dengan 161,47. Dan sigma MA berarti pakai momen di A, ketemu minus 158,82. Jadi deh, sehingga kita bisa menghitung SFD-nya, sama, nggak ada bedanya.
cara menghitungnya juga sama, cara bikinnya juga sama, BMD-nya pun juga sama cara menghitungnya. Cuman yang membedakan di awal ya kita harus menghitung delta C-nya dulu sama FCC-nya dulu. Gitu teman-teman, ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Saya bingung yang itu, yang apa namanya? Min 30 X1 kuadrat. Kenapa kok dia minus ya? Min 30? Ya, itu yang di M1 besar. Ini itu, ya? itu kenapa kok min? Kenapa ini min? Bentar. Wait. Kita hitung ya, M1. Berarti minus 270. Oh, harusnya plus ya? Oh, enggak benar minus. Kan tidak searah dengan jarum jam. Ini ya. Kan kita lihat X1-nya, ini X1 itu adalah bentang, bisa dibilang kita bentang kayak virtual gitu sih. Kita naruh di sebelah sini X1, kita naruh di sebelah sini X2. Nah, M1 itu adalah momen di X1. Berarti kita lihat di sebelah sini. M1 minus 270 ya, karena momen yang 270 ini kan tidak searah jarum jam. Iya. Berarti minus 180 kali X1 searah jarum jam. Nah, yang minus 30 kan dia di sini kan, tidak searah jarum jam. Karena X1-nya di sebelah sini, beban meratanya ada di sebelah sini. Jadi tidak searah jarum jam. Bener kan? Bener ya? Masih bingung nggak? Sehingga kalau misalkan nanti di sini, misalkan nih, di sini ada beban X2. Kita ngitung momen di 2. Misalkan di C ada beban sebesar 20. Ini balik ke kayak kemarin ya teman-teman, jangan lupa positif, negatif. Berarti kalau kalian ninjaunya tadi X1 di sebelah sini, kalian lihat ke kiri itu positif. Berarti kalau sekarang ninjaunya di sini, lihat sebelah kanan, berarti kebalikannya arahnya. Nah, berarti kalau misalkan di sini, di titik C ada 20 kN, berarti momen di X2, sama dengan 20 kali X2, karena searah jarum jam, berarti minus. Karena kita ninjaunya kanan. Karena tadi perjanjiannya kita ninjaunya ke kiri, searah jarum jam positif, berarti sekarang kok kita lihat ke kanan, searah jarum jam berarti negatif. Gitu. Ada yang bingung? Atau udah paham nih, gampang ternyata rumusnya, karena cuma gitu. Jadi kalian nggak ada yang nanya lagi. Mending kalian tanya sekarang sih teman-teman, daripada nanti setelah kuliah malah baru tanya, kan malah jadi bingung. Kalau sampai sini masih nggak ada pertanyaan, kita coba lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Pokoknya intinya rumusnya itu cuma satu, untuk menghitung delta C sama FCC-nya pakai rumus yang rebutan. Jadi integral M1 besar kali M1 kecil untuk delta C. Tapi untuk menghitung FCC cuma dipakai yang M1 kecil sama M2 kecil. Pokoknya M kecil. M kecil akibat beban virtual. Kalau M besar akibat beban nyata. Gitu ya. Dengan cara kita memberikan X1 dan X2 koordinat virtual di sini. Karena ini dua bentang, jadi X1 sama X2. Tapi nanti kalau udah ketemu 3 bentang, ya berarti X1, X2, X3. Gitu ya. Sampai sini kayaknya buat gambar SFD BMD nggak perlu aku terangin lagi ya, karena itu kan udah dari kemarin kita juga udah ngitung SFD sama BMD. Nah ini ya teman-teman, ini masih sama kayak soal yang tadi. Cuman bedanya ini bukan jepit, jadi cuman roll, sendi, dan roll. Ini kita lihat yang diulangin yang mana. Nah, ternyata yang dianggap redundan adalah yang C. Ini ya. Jadi ada RA, RB, RC. 3 reaksi, berarti harus dihilangkan salah satu. Karena kalau balok, reaksinya cuma boleh maksimal 2. Lebih dari 2 yang lain dianggap
redundan sehingga harus dihilangkan. Nah, kita mau menghilangkan yang C. Nih ya teman-teman, C-nya dianggap hilang, sehingga di C ada delta C dan juga ada VC sama FCC. Cara ngitung RA, RB sama, nggak ada yang berubah, sama persis, sehingga itu ada beban merata sebesar 4 kN, ketemu RA-nya 30, RB-nya juga ketemu 30. Nah, terus kita, karena ini cuma 2 bentang ya, 15 meter sama 20 meter. Sehingga kita kasih beban koordinat virtual X1 segini, X2 di sini. X1, X2. Nah, kita lihat nih, momen 1 sama dengan momen di X1. Jadi di sini. Momen 2, berarti momen di X2, berarti di sini. Iya, momen 1, berarti kita cuma lihat yang sebelah sini doang. Berarti ada 30 kali X1, RA, di minus 2 X1 kuadrat. Itu dari setengah kali 4 kali X1 kuadrat. Jadi 4 dibagi 2 ya 2. Jadi minus 2 kali X1 kuadrat. Kenapa minus? Karena tidak ada jarum jam. Ini ya, dia posisinya di sini. X1-nya ada di sebelah sini. Berarti tidak searah jarum jam. Sehingga minus. X2. Momen di X2 karena nggak ada beban, jadi 0. Nah, udah cari M besar, sekarang kita cari M kecil. Dengan cara menghilangkan semua beban dengan menambahkan satu beban virtual. Nah, ini ya teman-teman, dikasih beban virtual sebesar 1 kN di sebelah sini. Sehingga ketemu 4/3 sama 7/3 buat RA sama RB-nya. Terus kita sama, ada X1, koordinat X1 sama X2 di sebelah sini sama sebelah sini. Kita lihat yang sebelah sini, berarti ada 4/3 kali X1. Udah, karena bebannya cuma itu. Terus ada yang di sebelah sini, X2, 1 dikali X2. Itu ya. Sehingga ketemu M besar sama M kecil. Masukin deh ke rumusnya tadi, M1 besar kali M1 kecil, ditambah M2 besar kali M2 kecil. Karena ini hasilnya 0, M2-nya 0, berarti X2 kali 0 juga hasilnya 0. Jadi cuma 30 X1 minus 2 X1 kuadrat dari ini, M1 besar, dikali 4/3 X1 dari M1 kecil. Sehingga ketemu pakai integral, hasilnya 11.250 EI. FCC kita pakai yang virtual, jadi cuma M kecil yang ini buat nyari FCC di kuadrat, sehingga 4/3 X1 kuadrat dan juga X2 nih M1 M2, walaupun ini 0, kalau mau cari FCC tetap dikali ya teman-teman, tetap dipakai, cuman pas nyari delta C nya aja 0 karena M2 0, ini kan 0 kali X2 0. Tapi kalau kalian mau cari FCC, dua-duanya dipakai. Sehingga itu ketemu FCC-nya 4/3 X1 kuadrat sama X2 di kuadrat. Ini 0 sama 15, 0 sama 20. Karena ya jaraknya ke sini 15, ke sini 20. Jadi 0 sampai 15, 0 sampai 20. Ketemu ya teman-teman, hasil akhirnya 14.000/3 EI. Sehingga kita ketemu delta C, ketemu FCC-nya, bisa ketemu VC-nya. Tinggal dimasukin, ketemu VC-nya ternyata minus 2,41 kN. Ya, udah ketemu VC-nya, sehingga bisa dicari VA sama VB-nya. Pakai sigma V sama dengan 0, sama sigma MB sama dengan 0. Udah deh ketemu. Gampang ya teman-teman caranya. Mungkin ada yang mau tanya? Sebelum kita coba ke latihan soal sendiri. Faisal Mirza mau tanya nggak? Belum, Kak. Bingung apa enggak? Gampang kan ya caranya? Cuma lagi baca-baca buku aja sih ini. Kenapa? Sambil baca-baca, jadi agak
lumayan sih. Teman-teman kalau masih ada yang bingung boleh tanya. Daripada nanti setelah kuliah baru tanya. Nah, ini tadi kan cuma ada 2 bentang ya teman-teman. Nah, di contoh 8.3 itu ada 3 bentang. Jadi kita bikinnya X1, terus X2, sama X3. Gitu ya teman-teman. Nih, hitunglah besarnya reaksi tumpuan dari support balok menerus pada gambar 8.7a yang ini. Dengan dianggap nilai E 200 dan I 90. Diketahui pula bahwa tumpuan di sendi A mengalami perpindahan ke atas sebesar 30 mm. Nah, perpindahan ke atas sebesar 30 mm ini ya teman-teman, cara ngitungnya sama. Kita menghilangkan reaksi di A, sehingga sisa reaksi di B dan reaksi di C. Nih, kita di gambar X1, X2, X3. Bebannya cuma terpusat 40, jadi kita ketemu VB-nya 20, VC-nya 60. Terus kita cari momen 1, momen di X1, berarti 0, karena di sini nggak ada beban. Momen di M2 sama dengan minus 20. Minus 20 X2. Momen di X3 sama dengan minus 40 X3. Iya. Momen di X2 berarti kan cuma ini kali X2. Momen di X3 berarti cuma ini dikali X3. Ketemu ya, M1, M2, M3. Terus sama, menghilangkan semua beban, ganti dengan beban virtual sebesar 1. Nah, karena kita menghilangkan di A, berarti beban virtual 1 kilonewtonnya juga ditaruh di A. Ya teman-teman, sehingga ketemu reaksinya di B adalah 2, di C adalah 1. Sama, masuk lagi. Momen di X1, momen di X2, dan momen di X3. Momen di X1 berarti 1 kali X1. Momen di X2 berarti 2 dikali X2. Benar-benar, ini kayaknya salah deh. Wait. Momen di 2 berarti harusnya 2 kali X2 ya teman-teman. Karena itu kan cuma beban terpusat. Harusnya 2 dikali X2, minus 2 kali X2. Terus sama X3 berarti 0, karena di sini nggak ada beban. Nah, karena tadi di A mengalami penurunan sebesar 30 perpindahan ke atas sebesar 30 mm, sehingga di rumus delta C kita ditaruh di sini. Berarti kan enggak 0, karena mengalami perpindahan sebesar 30 mm. Sehingga 0,03 meter perpindahannya. Sehingga ditulis di sebelah sini ya teman-teman. Terus sama deh selanjutnya cara ngerjainnya. Cari delta A sama FAA-nya, pakai rumusnya M1 besar kali M1 kecil. Buat FAA, cari M1 kecil kali M1 kecil. Ini salah nulis sih teman-teman, harusnya M1 kecil kali M1 kecil ya. Ini salah tulis. Salah tulis semua nih. Harusnya M1 kecil kali M1 kecil sama M2 kecil kali M2 kecil tambah M3 kecil kali M3 kecil. Gitu ya. Cara ngitungnya sama persis, gak ada bedanya. Langsung dimasukin aja, dikuadratin. Ketemu delta A sama FAA, kita masukin ke sini. 0,03 sama dengan minus 10.000 dibagi 3 EI ditambah VA kali 2.000 per 3 EI. Sehingga ketemu VA-nya sebesar 5,81, pakai rumus sigma MB sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0, sehingga ketemu VC sama VB-nya. Udah deh. Ada yang bingung nggak teman-teman sampai sini? Karena sebenarnya ini caranya singkat dan gampang, cuma ngisi X1, X2, X3, dicari momennya, terus cuma diintegral, udah nggak susah. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Atau mungkin kita mau langsung coba kerjain satu soal kali ya? Biar nggak bingung. Karena kalau lihat kayak gini kan mungkin nggak praktek langsung, jadi bingung.
Jadi kita coba bikin yang soal latihan S8.1. Coba dibuka. Udah dibuka belum? Aku nggak ada fotonya, nggak ada contoh soalnya di sini. Karena nggak ini. Udah dibuka ya teman-teman. Di halaman 165 itu ada latihan 8.1 tuh. Yang kiri tumpuan jepit. Terus yang di B ada roll. Berarti karena jepit menghasilkan momen sama vertikal, berarti di situ ada 3 reaksi ya teman-teman. Momen di A, reaksi di A, dan reaksi di B. Sehingga teman-teman harus menghilangkan reaksi di B. Reaksi di B menjadi reaksi yang redundan yang harus dihilangkan. Sehingga nanti untuk mencari M kecilnya, beban virtual 1 kN ditaruh di B. Coba dikerjain sendiri ya teman-teman. Ini tuh caranya sama kayak yang tadi contoh 8.1. Cuma tadi bedanya kalau di contoh 8.1 kan rollnya ada di ujung, paling ujung kanan. C-nya ada di ujung kanan. Kalau yang ini cuma geser aja ke B, jadi gak ada bedanya. Itu ya teman-teman. Coba tolong dikerjain. 15 menit lagi aku coba tanya ke kalian. Silakan dikerjakan. Karena kalau nggak kerjain sendiri, kalian pasti nggak bisa. Dikerjain ya teman-teman ya. Karena kalau kalian udah bisa balok ini, pasti nanti buat di portal itu gampang karena sama. Cara pengerjaannya sama. S8.1 ya? Nah, 8.1. Sebelum kalian masuk ke portal, mending yang balok ini dibikin mudeng dulu. Kalau kalian udah mudeng, ini tuh sebenarnya gampang sekali. Teman-teman yang mau nanya, mending langsung tanya ya. Kak, ini caranya gimana? Biar aku langsung jawab, biar kalian nggak bingung. Intinya yang pertama, kalian menghilangkan reaksi redundannya dulu. Nah, ya tadi di C dihilangin. Setelah C dihilangin, kalian bikin itu koordinat X virtual, X1, X2, X3. Berarti karena di 8.1 itu ada 3 bentang, dari A ke 10 kN, dari 10 kN ke B, dari B ke C, sehingga ada 3 X, X1, X2, X3. Setelah ketemu X-nya, cari deh momen terhadap X1, terhadap X2, dan terhadap X3. Gitu ya teman-teman. Lima 15 menit lagi nanti aku tanyain ke kalian. Kayak biasanya. Ramon Januar udah ngerjain belum?
Ramon Yanuar. Ya, Cik. Gimana, kamu udah mulai Belum. cari reaksinya, reaksi tumpuan di A sama momennya di A? Belum, Cik. Kamu tidur? Enggak mudeng aku. Nggak mudeng? Nggak mudengnya Momennya gimana? ketemu 70, Cik. Kenapa? Momennya ketemu 70. Momennya ketemu 70, benar? Reaksi ini 20 ya? Iya, benar. Momennya berarti plus apa minus? Berlawanan. Ya, minus ya berarti ya. Minus, Jadi tidak salah dalam jawab. Ya, benar kok. Terus tinggal berarti kamu yang ini, yang beban virtual. Ya, yang ini, yang ini, yang ini. Nih. Yang 1 kilonewton itu ya, Cik? 1 kilonewton berarti kita taruh di reaksi yang tadi kita hilangkan. Berarti kamu taruh di B. Sebesar 1 kilonewton. Terus hitung lagi RA-nya sama momen di A-nya berapa. Adik Eka Prayoga dengerin nggak? Adik Eka Prayoga. Si itu ngasih beban yang 1 kilonewton itu di ujung atau di tumpuannya ya, Cik? Yang dihilangkan. Ngasih, kalau kita berarti pokoknya di tiap reaksi yang tadi kita hilangkan. Tadi kan kita ngilanginnya di B. Berarti beban 1 kilonewtonnya berarti juga di B yang tadi kita hilangin. Oh, posisinya ya? Posisinya di situ karena kita kan mau cari lanjutannya yang di situ. Halo, Mbak. Gimana, Mbak? Kamu ngerjain nggak? Jangan nanti waktu setelah tugas kecil malah bingung sendiri kayak kemarin. Ya ini lagi nyoba-nyoba, Mbak. Santai. Gimana? Lagi nyoba buat. Kamu udah ketemu belum momennya berapa? Yang di M kecil, yang di beban virtual. Gitu ya teman-teman, mending kalian ngerjain sekarang beneran fokus daripada nanti pas tugas kecil malah bingung sendiri. Karena dari awal nggak dengerin dan nggak ikut ngerjain. Mumpung ini kita ngerjain bareng-bareng, mana yang kalian bingung, mana yang kalian salah, tanyain sekarang. Foni Sulistyo. Halo Foni. Ya, Kak. Udah ketemu belum? Sampai mana ngerjainnya? Aditya Cahya Purnama. Ya, Mbak. Sampai mana ngerjainnya? Baru M1, Mbak. M1 yang mana? Yang ini loh. CC. Yang mana? Yang bebannya apa? Beban virtual? Yang pertama, bukan yang virtual. Yang pertama ketemu berapa? Itu loh. Berapa? Yang buat delta C. Ketemu berapa? Ketemu. MA-nya berapa? Momen di A. Ini lagi ngitung. Tadi aku baru lihat yang contoh sebelumnya, Mbak. Oh, yaudah. Lanjutin coba. Ya. Veda Ivana. Halo, Veda Ivana. Kevin Renaldo bisa nggak?
Kevin Renaldo. Nggak ada suaranya semua ya. Teman-teman coba deh videonya dinyalain dulu semua deh. Mbak, aku mau tanya tuh, Mbak. Yang mana, yang mana? Yang M1 besar. M1 besar, Itu kan berarti kan dia ya nentuin X1 dan X2-nya kan di tumpuan kan, Kak? Di tiap bentangnya. Kan ini kan kita ada 3 bentang nih. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Oh, di tiap bentangnya tuh ada ini Iya, ya. ada X1, X2, X3 gitu sih. Oh. Teman-teman coba videonya nyalain semua ya. Ayo coba videonya nyalain semua. Itu taunya arahnya ke kiri atau ke kanan gimana, Mbak? Itu sebenarnya terserah sih. Kalau aku ketika ngerjain yang misalkan yang ini bentang pertama, aku X1-nya berarti aku ke arah sini. Bentar. Oke, ini aja deh. Nih. Kan tadi soal kita gini ya. Wait. Iya. Ada jelek. Terus ini ada ke sini 2 meter. Di sini roh. Sini ada beban. KN. Kalau aku penentuannya X1 X2-nya aku cuma gini sih, X1 X2 dan X3. Kalau aku gini, aku juga belum pernah coba buat X3-nya yang gini karena aku selalu hitungnya kayak gini, tapi ntar coba ya. Kalau misalkan ternyata ada beda, nanti coba kita cari bersama. Tapi kalau aku hitungnya kayak gini, X1 ke kanan, X2-nya juga ke kanan, X3-nya ke kiri. Nah, itu kalau misalkan kita mau ngitung M1 besar, itu kan berarti kan min 70 ditambah 20 kali X1. Iya, benar. Terus itu yang 10 kilonewton sama 5 beban ratanya masuk juga nggak ya, atau enggak ya? Enggak, kan karena kamu X1 cuma lihat sebelah sini doang kan. Cuman sebentang ini aja. X1 cuma sebentang ini sampai sini. X2 berarti kamu cuma lihat bentang sini sampai sini. Berarti sampai M3 ya? X3 kamu cuma lihat bentang ini sampai ini. Berarti nanti ada M1, M2, sama M3. Gitu. Berarti M2-nya itu hanya min 10 kali X2 ya? Iya, benar. X3-nya berarti cuman yang 5 kilonewton itu. Iya, benar. Teman-teman ada yang bingung nggak? Udah dia kerjain dulu. Aku mau Mario Vico. Halo Mario Vico. Ya Kak. Ada yang bingung nggak? Si bingung cari persamaannya Kak. Bingungnya di mana? Ini kita belum nyari persamaan loh. Ini kita masih ngitung momen. Masih ngitung momen di beban nyata.
Berarti untuk yang M3-nya itu positif ya? Sorry. M3-nya negatif. Negatif ya, negatif 2,5 X3 kuadrat ya? Iya, berarti benar. 2,5. Oke, thank you. Ya, negatif 2,5 kali X3 kuadrat, benar. Terus berarti kamu sekarang tinggal menghilangkan semua beban, diganti sama beban 1 kN di titik B. Terus cari lagi RA sama MA-nya. Untuk yang beban 1 kN itu tetap X1, X2, X3? Iya, sama tetap. Sama ya? Dianggap tadi 3 bentang, sama. Walaupun sebenarnya X2-nya dia nggak ada beban? Iya, nanti berarti 0. Oh. Nih. Oke. Tadi ada 2 beban ya. Beban di sini sebesar 10 sama 5. Waktu kalian ngitung beban virtual, berarti beban hilang semua. Beban hilang semua, kalian hanya gantikan dengan 1 kN. Di sebelah sini. Kalian cari lagi RA-nya berapa, cari lagi MA-nya berapa. Berarti M1 kecil itu kalau saya ketemunya min 4 ditambah X1. Iya, benar. Yang M2-nya 0. Yang M3-nya min X3. Kok bisa? Sorry. Min 1 kali X3. Enggak sih? Kan X3-nya cuma sebelah sini. Enggak ada ya berarti ya? Berarti 0 juga. 0 juga ya? Beda kalau kamu menghitung X3-nya nanti pindah gini ya. Dari awal kamu bikin X3-nya gini. Ya ini berarti ada beban 1 kali X3. Tapi berhubung kamu bikinnya dari awal kayak gini. Sini ke sini X3. Berarti kan sini 0, nggak ada beban. Gitu. Oke. Berarti integral nyari delta B. Ya, masuk delta B. Berarti hanya M1 kali M1 ya? Iya benar. Jadi cuma M1 besar kali M1 kecil. Karena kamu M2 kecil sama M3 kecilnya 0. Kok dikali 0. Jadi nggak usah ditulis aja, nggak apa-apa. 10 ditambah 20 S1. Mbak, M3 tadi berapa, Mbak? Enggak. M3 yang mana nih? M3 besar apa M3 kecil? M3 kecil. Nih, M3 kecil. Tadi kan kita bikin X1 gini, X2 gini. Nah, ini M3 berarti kan sebelah sini nih. Karena tadi kita menghilangkan semua beban, cuman mengganti dengan beban virtual 1 kN di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat momen di sebelah sini, kosong. Berarti M3 kecil sama dengan 0. Karena nggak ada beban sama sekali. Oh. Loh. Kenapa? Bingung ya? Yang dilihat kiri apa kanan sih, Mbak? Kalau yang X1 nih, berarti kamu kan kayak gini. Berarti yang dilihat sebelah sini. Kalau X2 kamu arahnya gini, berarti yang dilihat sebelah sini. Karena X3 kamu tadi lihatnya kayak gini, bikin apa? X-nya kayak gini, berarti yang dilihat sebelah sininya. Berarti belakangnya. Gitu. Oh. Bingung apa bingung? Iya. Paham. Bagus. Terima kasih. Oke. Sampai sini gampang ya teman-teman ya? Nggak susah, karena ini memang tidak susah. Ini gampang. Brian Heksanto. Halo Brian Heksanto. Iya, Ci. Gimana? Kamu sampai mana hitungnya? Masih awal, Ci. Ya, awal. Kamu tadi yang KP itu ya? Apa? Tadi kamu yang KP itu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Kirain tadi KP.
Ferdian Arya. Ferdian Arya. OTW orangnya, Kak. UTW. Kenapa? Iya, Ci. Gimana kamu ngitungnya sampai mana? Apa, Ci? Nggak kedengeran, putus-putus. Kamu udah coba ngitung belum? Udah ketemu belum? Ya, ini belum, tapi belum ketemu. Yang mana? Nanti ini. Contoh 8. Ini suruh kerjain yang mana emang? Apa? Ini emang kita ngerjain yang mana sekarang? Kerjain 8.1 contoh soal kan? Yang contoh dengan ngerjain contoh soal 8.1 kan? Contoh soal. Kita sekarang ngerjain contoh soal 8.1. Iya. Yakin kamu kita ngerjain contoh soal 8.1? Jadi sesuai yang dicontoh tadi tuh. Soalnya yang mana sekarang nih? Yang pakai tumbuhan jepit kan? Yang redundan di C.C. Nah, terus? Lah ya itu. Soalnya yang mana? Soalnya halaman berapa? Soalnya yang halaman 152. Yakin? Yakin? Kamu nggak dengerin ya Pak cerita dia? Iya, yang penyelesaian itu loh, yang redundan di titik C, jadi dihilangin itu. Dari tadi kita ngerjain halaman 165. Oh. Kamu dari tadi ngapain aja? Ya. Nah gini loh teman-teman, kalau kalian tidak mendengarkan, nanti aku Ya sih, maaf sih. asistensi malah jadi bingung semua. Mending kalian belajar sekarang, nanti waktu asistensi sama asdos tinggal tanya dikit-dikit yang bingung yang mana. Ya, aku mau tanya, Ci. Iya, yang mana? Ini kan aku kan ngitung integral yang delta B ya. Persamaannya itu berarti 280. 280? Itu dari apa? 280 itu kan min 70 dikalikan min 4. Min 70 dikali, oh iya benar, 280 terus? 280 min 70 X1, terus min 70 X1, min 80 X1. Iya benar. Terus ditambah 20 X1 kuadrat. Iya benar. Terus integral dulu. Terus kan diintegralkan, jadinya kan seper EI. Seper EI ini integralnya tuh jadi 280 X minus 75 X1 kuadrat ditambah 20 per 3 X1 pangkat 3. Iya benar-benar. Berarti kan 280 X ditambah di minus ya. 280 X1 di minus 75 X1 ditambah 20 X1 pangkat 3. Batasannya dimasukinnya 2 ya? X-nya dimasukin 2 ya? Itu kan berarti kalau integral, berarti kalau masukin 2 dikurangin yang dimasukin 0. Kan 0 udah pasti 0. Jadi tinggal yang 2-nya aja. Gimana teman-teman? Yang lain? Karena beberapa kali aku menemukan kalian tidak mengerjakan waktu latihan soal kayak gini. Nah nanti pas tugas kecil malah hasilnya salah semua dari awal sampai selesai. Contohnya yang kemarin pelengkung 3 sendi, itu kan gampang ya teman-teman, pelengkung 3 sendi, tapi karena kalian tidak mendengarkan kuliah dari awal sampai selesai, caranya itu mengerjakannya bisa beda banget dari yang di buku sama yang tak ajarin waktu contoh soal. Itu karena kalian tidak mendengarkan, jadi mending kalian ikut ngerjain sekarang bareng, karena ini kan juga masih jam kuliah, bukan jam main. Kita ngerjain bareng, yang bingung nanya, nanti tugas kecil, tinggal jalan nggak bingung, tanya asdos cuma tinggal nyocokin aja sama kalau masih ada yang bingung, tanya. Mbak. Jadi bener-bener nggak nol dari awal. Gimana?
Coba jelasin ulang aja Mbak, mungkin banyak ada yang belum dong gitu Mbak, aku juga belum dong. Belum hitung? Belum dong Mbak. Belum dong. Iya, Dari awal. iya Mbak, mungkin juga Ya. banyak yang belum dong kan Mbak. Nah, mending kalian nanya. Iya, mending tak jelasin lagi coba ya dari awal, tapi kalian mendengarkan. Oke Mbak. Iya. Baik. Kita langsung ke contoh 8.1 ya, langsung contohnya. Iya. Kan tadi kita udah tahu rumus untuk metode gaya ini itu ada nih minus delta B tambah VB kali FBB. Minus sama plus ini bisa berubah tergantung kalian penentuannya. Mau ke bawah itu minus apa ke positif. Itu ya, kalau ini pasti jelas. Minus delta B ya karena ada lanjutan di sini turun sehingga minus delta B. VB kali FBB karena ada FVB ke atas sehingga ini plus. Jadi minus sama plus. Tapi kita bisa jadiin juga delta B tambah VB kali FBB karena kita menganggapnya yang ke bawah itu adalah positif. Contohnya adalah yang ini, kita menganggapnya positif semua karena asumsi kita beban yang ke bawah itu adalah yang positif. Ini ya, hitunglah reaksi pada masing-masing reaksi tumbuhan. Karena di sini ada jepit, berarti di sini ada momen reaksi yang pertama. Karena di sini jepit, berarti ada momen ada vertikal. Reaksi yang kedua, di C juga ada momen ada reaksi vertikal. Jadi total ada 3 reaksi. Nah, karena dengan metode statis tertentu itu, reaksi yang diperbolehkan cuma maksimal 2. Lebih dari 2, kalian itu sudah dianggap dengan statis tak tentu. Sehingga kalau pakai metode gaya ini, ada satu reaksi yang harus dihilangkan. Namanya reaksi redundan. Reaksi yang dihilangkan itu namanya reaksi redundan. Nah, sekarang kita menghilangkan reaksi yang ada di C. Ini dianggap hilang dulu. Berarti tinggal ada tumpuan yang jepit. Sekarang berarti kita pertama hitung dulu reaksi di A dan momen di A. Ini ya, kita menghilangkan yang di C. Sehingga ada delta C ditambah VC kali FCC. Karena asumsi kita, beban yang turun, nih delta C turun, VC turun. Asumsi kita berarti yang turun itu adalah positif. Berarti ini positif semua. Berarti ini rumus kita ya teman-teman. 0 sama dengan delta C ditambah VC kali FCC. Sehingga menghitung delta C sama FCC-nya ini pakai rumus lanjutan. Lanjut. Tadi kita sudah menghilangkan yang di sini. Berarti sekarang menghitung momen yang di A sama reaksi tumbuhan yang di A. Ini perlu tak jelasin nggak cara ngitung momennya sama ngitung reaksi tumbuhannya? Halo? Jelasin aja nggak apa Mbak. Jelasin aja, benar. Yaudah, berarti kita ngitung sigma momen di A. Nih, sigma momen di A berarti ada ini MA. Ingat momen di sini juga ada, berarti hitung rumus MA ya. MA ditambah setengah kali 60 kali 3 kuadrat sama dengan 0. Coba dihitung hasilnya sama nggak? Sama 270. Coba kalian yang hitung. Halo. Sama Kak. 60 kali 3 kuadrat bagi 2. Sama ya? Sama Kak. 270. Berarti MA sama dengan minus 270. Karena tandanya minus berarti tidak searah jarum jam. Ketemu nih minus 270. Cara mencari RA berarti tinggal sigma V sama dengan 0. Jadi tinggal 60 kali 3. Ini sigma V sama dengan 0. Berarti tinggal 60 kali 3. Minus 60 kali 3 ditambah RA. Sama dengan 0. Jadi kita tahu ya RA-nya sama dengan 180. Ketemu.
Kita udah ketemu 270, udah ketemu 180. Lalu langkah berikutnya adalah memberi koordinat virtual. Karena ini ada 2 bentang, 3 meter, 3 meter, A ke B, B ke C. Berarti kita bikin X1 dan X2. Nih, X1, X2. Langkah selanjutnya adalah menghitung itu arahnya kayak gitu semua apa gimana sih? Arahnya kalau ini kebetulan ke sini sama kebetulan ke sini. Nah, itu aku juga belum pernah nyoba kalau misalkan arahnya kayak gini semua. Nah, aku juga belum pernah nyoba. Cuma nanti habis ini aku setelah kuliah mungkin bisa nggak coba minggu depan kalau ternyata hasilnya sama, aku bilang ke kalian. Kalau ternyata hasilnya beda, nanti kita bahas bareng gitu ya. Sekarang kita ngikutin ini dulu. X1 ke sini sama X2 ke sini ya. Nah, setelah kita menentukan X1 sama X2, kita menghitung momen di X1 sama menghitung momen di X2. Nih, momen di X1, berarti sebelah sini. X1 cuma ke sini sampai sini nih, teman-teman. Lihat ya. Berarti kita menghitung momen di sebelah sini. Kita lihat yang sisi sebelah sini. Berarti ada minus 270 ditambah 180 kali X1. Nih, minus 270 ditambah 180 kali X1 dikurangin setengah QL kuadrat, karena ini masih ada beban rata nih di sini. Berarti setengah kali 60 kali X1 kuadrat. Berarti setengah kali 60 kan 30. Jadi ini ketemu minus 30 X1 kuadrat. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Tadi kita udah ngitung M1, berarti momen di X1. Sekarang kita pindah ke X2, berarti M2, momen di X2. Nih, karena kalian tadi sini sampai sini, yang dilihat sebelah sininya, belakang. Kebetulan nggak ada beban, berarti M2 sama dengan 0. Itu ya. Udah ketemu nih M1 besar sama M2 besar. Balik lagi diingat-ingat, M besar itu berarti adalah momen beban nyata. Beban nyata ya, 60 sama 180 sama 270. Beban nyata sesuai soalnya. Nah, sekarang kita mau menghitung M kecil. M kecil itu adalah momen akibat beban virtual. Nah, gimana caranya? Nih, semua beban dihilangkan. Nih, hilangkan 60-nya hilang. Bebannya kan cuma 60, 60-nya hilang. Menghilangkan semua beban dengan menambahkan beban virtual sebesar 1 pada reaksi redundan. Nah, tadi kan kita ngilangin reaksi redundan di C. Berarti kita nambahin beban 1 kN, beban virtual sebesar 1 kN di C. Karena redundannya C, berarti kita nambahin satunya di C. Nih, kita tambahin 1 di sini. Sama, kita hitung reaksi tumpuan di A sama momen di A. Caranya persis, nggak ada yang beda sama yang tadi. Ketemu ya. Ini momennya 6 kN pakai sigma MA sama dengan 0. Berarti kan kalau sigma MA sama dengan 0, berarti kan cuma tinggal MA ditambah 1 kali 6. Di MA sama dengan minus 6. Ketemu nih, MA-nya 6. Terus reaksi tumpuan di A, RA. Sigma V sama dengan 0. Berarti RA minus 1, sehingga RA sama dengan 1. Udah ketemu ya, momen 6, RA 1. Sama kayak tadi, kasih X1 sama X2 lagi. Kasih X1 sehingga momen di X1 sama dengan minus 6 dikali 1 kali X1, ditambah 1 kali X1. Nih, minus 6 ditambah 1 kali X1. Momen di X2 berarti ada minus X2, di mana 1 dikali X2. Kenapa minus? Karena searah jarum jam. Searah jarum jam sehingga minus. Jadi 1 kali X2 minus X2. Sampai sini paham? Mau nanya Kak, dapat 270 kN per meter itu momennya gimana ya hitungannya Kak? Tadi kan sudah dijelaskan. Tadi aku yang nulis di sini nih. Ayo. Masa aku harus ngulang lagi 2 kali? Coba tadi siapa ya sih yang bilang paham? Coba tolong jelasin nyari 270-nya gimana? Siapa ya? Aku mau minta tolong Faisal Mirza.
Ya, Kak. Nyari 270 gimana sih nyari momen 270 tuh gimana caranya tadi? MA plus setengah kali 60 kali 3 kuadrat. Bisa nyoret-nyoret juga nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aku yang nyoret-nyoret, kamu yang ngomong gimana caranya nyari 270 kan gimana caranya? Sigma MA sama dengan 0. MA plus setengah kali 60 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Setengah kali 60 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah ini ya tadi siapa yang nanya ayo? Tadi siapa yang nanya ayo? Tadi siapa? Ya caranya gini ya. Ini cara mencari momen cuma sigma MA sama dengan 0. Jadi dengan cara yang ini kalian buat hitung yang di beban virtual. Ketemu nih 6 kN ya karena 1 kali 6. Udah sampai sini ada yang mau tanya lagi? Lanjut nggak? Oke. Lanjut nggak? Ayo. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Mbak. Kita udah ketemu M1 besar sama M2 besar. Kita udah ketemu juga M1 kecil sama M2 kecil. Masuk ke rumus buat nyari delta C sama FCC. Nih. Cara mencari delta C adalah integral M1 besar kali M1 kecil ditambah integral M2 besar kali M2 kecil. Udah. Kita masukin. Berarti kan M1 besar kali M1 kecil, M2 besar kali M2 kecil. Berarti minus 270 tambah 180 X1 minus 30 kali X1 kuadrat dikali minus 6 tambah X1. M1 besar kali M1 kecil, M2 besar kali M2 kecil. M2 besarnya 0, M2 kecilnya minus X2. Nih. Sehingga nggak perlu tak tulis M2-nya, karena hasilnya 0, pasti 0. 0 kali minus X2 berarti 0. Sampai sini paham? Halo? Lanjut nggak? Lanjut, Mbak. Lanjut ya. Tadi udah ketemu nih, minus 270 tambah 180 X1 minus 30 X1 kuadrat dari M1 besar, ini dari M1 kecil. Kalian kaliin aja, minus 6 kali minus 270, minus 6 kali 180, minus 6 kali min 30, ditambah X1 kali minus 270, X1 dikali 180, X1 dikali minus 30. Udah, kalian sederhanakan. Ketemulah ini, minus 30 X1 pangkat 3 ditambah 360 X1 kuadrat, di minus 1350 X1 tambah 1620. Diintegral, terus X-nya dimasukin 3 sama 0. Oh iya, kenapa 0 sama 3? Dari sini. Bentangnya ya, X1. X1 berarti kan lihatnya sini. Nih, pokoknya kan pada di bentang yang ini, berarti ini 3. Jadi 0 sampai 3. X2 lihatnya sebelah sini, berarti 0 sampai 3. Gitu ya. Sehingga kalian integralkan. Caranya integral gampang. Tinggal pangkatnya aja ditambah 1, ditaruhin bawah. 30 per 4, X1 pangkat 3. Jadi kalau 360 berarti 360 per 3, X1 pangkat 3. Jadi kalau 1350 ya tinggal 1350 bagi 2 kali X1 kuadrat. Kalau ini berarti tinggal 160X. Gitu ya. Kalau C berarti kan tinggal ditambahin X, berarti CX. Masukinlah 3-nya. Dimasukin 3-nya sama 0. Rumusnya integral kan berarti kalau misalkan 3 sama 0, berarti kan yang F3 dikurangin F0. Ini hilang, cuma sisa yang 3. Dimasukin lah ini 3-nya. Hasilnya ternyata 1417,5 per EIAB. Ya, kenapa ini EIAB sama EIBJ? Ya karena di sini EIAB, di sini X2 EIBC. X2 di daerah BC, X1 di daerah AB, sehingga EIAB sama EIBC. Udah ketemu nih delta C. Sekarang hitung FCC-nya. Cara menghitung FCC menggunakan beban virtual ditambah, dikuadratkan, terus ditambah. Karena kita ada 2 momen, M1 dan M2.
Sehingga M1 dikuadrat tambah M2 dikuadrat. Nih, minus 6 tambah X1 kuadrat sama minus X2 kuadrat. Ya, minus 6 sama minus X2. Minus 6 tambah X1 kuadrat tambah minus X2 dikuadrat. Sama, ini jaraknya juga sama, 0, 3, 0, 3. Balik lagi, sini 3, sini 3. Jadi 0 sampai 3, 0 sampai 3. Caranya sama, berarti ini min 6 tambah 1 kuadrat, berarti kan min 36 di min 12x1 tambah x1 kuadrat. Yang ini minus x2 dikuadrat, berarti x2 kuadrat. Diintegralkan, terus dimasukin 3-nya. Terus dijumlahkan, ketemu hasilnya 63 per EIAB ditambah 9 per EIBC. Ini kalian kerjain sendiri ya, cara bukanya gimana, cara integralnya gimana. Integral sekarang bisa gampang pakai kalkulator. Nggak perlu dioret-oret. Nah ini ketemu 63 per EIAB ditambah 9 per EIBC. Oh, gini kan nggak bisa dijumlahin. Tapi kita tahu di soal. Nih. IAB sama dengan 120. IBC sama dengan 80. Sehingga bisa tak gantiin. IBC sama dengan 2 per 3 IAB. Nggak perlu tak terangin ya. Cuma tinggal dibagi aja. 180 dibagi 120, 2 per 3. Ketemu IBC sama dengan 2 per 3 IAB. Jadi IBC di sini boleh tak ganti jadi 2 per 3 IAB. 63 per EIAB ditambah 9 per 2 per 3 IAB. Silahkan dihitung sendiri, nanti ketemu hasilnya 153 per 2 IAB. Udah ketemu delta C sama FCC. Balik ke rumus yang pertama. 0 sama dengan delta C tambah PC kali FCC. Delta C udah ketemu 1417,5. Nih, 1400 dari sini nih. Ketemu juga FCC-nya. Nih, FCC. Dimasukin tadi yang slide berikutnya. Nih. Oh, sama kan? Udah, ketemulah. Tinggal dibalik. Dibagi, ketemu PC-nya minus 18,53 kN. Ini nggak usah tak jelasin ya, bisa ngitung sendiri ya. Nah, tadi kan perjanjian kita yang pertama, ingat. Nih, delta C tambah VC kali FCC. Berarti beban yang turun kita anggap positif. Karena tadi hasilnya negatif, berarti arahnya naik. Bener ya? Itu hal dasar. Hingga tadi kita ketemu VC-nya negatif. Arahnya ke atas. Hingga kita ketemu VC-nya 18,53 arah ke atas. Udah sampai sini kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi lanjutannya gimana. Karena ini sama kayak ngitung statis tertentu kemarin. Ingat VC-nya udah ketemu 18,53. Jadi ke soal lagi. Nih. Berarti kita udah ketemu reaksi tumpuan di C adalah sebesar 18,53. Sehingga kalian sekarang tugasnya tinggal menghitung reaksi di A dan momen di A. Cari momen di A berarti sama rumusnya sigma MA sama dengan 0. Bedanya kalau tadi yang sebelah sini kita nggak hitung karena dihilangkan, sekarang kita hitung. Jadi tinggal dikurangin 18,53 kali min 6, kali 6. Nyari RA berarti tinggal sigma V sama dengan 0, berarti 60 sama dengan 18,53 ditambah RA. Itu ya, sampai sini masih ada yang bingung? Udah, habis itu kalian udah ketemu deh. PA-nya udah ketemu berapa, MA-nya ketemu. Udah, tinggal gambar SFD sama BMD-nya. Cara gambar SFD sama BMD itu gampang, nggak perlu tak terangin lagi. Nah, dari kemarin juga udah gambar terus. Sampai sini masih ada yang bingung? Mbak, mau nanya Mbak? Nah? Artinya kan kalau di soal yang kita kerjain ini, artinya ada, kan tadi yang dijelasin ini X1 sama X2 aja.
Ya, benar. Artinya kalau yang kita kerjain X1 sampai X3 ya? Iya, Dibagi benar. 3 ya? Sekarang yang kita kerjain di halaman 165, ada X1, X2, dan X3. Bedanya cuma ketambahan momen di 3. Cara pengerjaannya sama persis, gitu ya. Terus kalau kayak berat 10 kilonewtonnya itu masuk di X2-nya ya? 10 kilo yang mana? Yang tengah? Ya, benar. Masuk di X2. Berarti di X3 ada 5 kilonewton. Benar ya? Iya. Ya, 5 kilonewton kali X3. Oke. Makasih, Mbak. Jadi si Kevin udah selesai belum? Aku VB ini ketemu kan kita kan nyari VBB yang M1 kecil kali M1 kecil. FBB ya. Itu aku ketemunya min 45,333 per EI. Min 45, kok bisa? Min 45. Tadi delta B ketemu berapa? Delta B-nya ketemu 313,33. Iya, benar. Terus kamu nyari FBB-nya gimana tadi? Kan M1 kecil kali M1 kecil kan? Berarti berapa kali berapa? Min 4 ditambah X1 dikali min 4 tambah X1. Terus ketemu kan X1 kuadrat. X1 kuadrat min 8X1 sama min 16. Kok min 16 ya? Plus dong, kan di kuadrat. Oh iya, plus ya. Ya itu teman-teman kalian juga teliti. Jangan sampai salah plus sama minusnya. Kalau salah, sampai belakang pasti juga salah. 16 dikali. Ada yang masih bingung nggak? Ini aku udah jelasin 2 kali ya. Mbak, mau tanya Mbak. Untuk soal yang sekarang dikerjain. Itu boleh dijelasin dikit nggak Mbak? Apa namanya? Yang M besar sama M kecil itu loh menentukan itu. Dijelasin lagi gimana maksudnya? Maksudnya apanya yang perlu tak jelasin? Mulai dari mana? Tadi kan udah sempat itu udah sempat dijelasin. Maksudnya diulangin lagi. Ini maksudnya untuk penentuan lokasi X-nya. Benar. Nah, benar. Kalau aku menghitungnya, nih, balik lagi sih karena aku juga belum coba mau tak ngate cara menghitung yang lain. Maksudnya kayak tak cobalah aku X1-nya arahnya ke sini, aku belum coba. Ya, sementara ini aku baru nyoba kalau arah X1-nya itu arah. Jadi kalau ini soal yang kita ya, X1-nya aku di sini X1. Karena tadi kan kita 3 bentang. Jadi biar kalian nggak bingung yang atas. Nih, karena 3 bentang berarti ada 3X, X1, X2. X2-nya itu dari situ. Kan ini lihat nih 2M. X1, X2, X3. Okay. Cara ngitungnya sama persis kayak tadi. Berarti kalau X1 lihatnya berarti cuma yang sebelah sini. Berarti M2 besar itu berarti kena pengaruh sama 10. Ya, benar. Nah, 10 kilonewton. Berarti 10 kali X2. Karena berlawanan jarum jam berarti minus 10 kali X2. Oh iya, yang minus 10 kali X2. Terus yang M3 kan berarti 0. M3 besar. Kok bisa? Kok bisa 0? Lo kan di sisi kanannya nggak ada ini. Ini M kecil ya? M kecil apa yang besar? M besar. M besar ada dong, kan masih ada 5 kilonewton di situ. Beban merata. Oh iya, berarti M3 besar itu 5 kali 2 10 X3 gitu. Enggak dong, enggak bisa dikali 2. Kan ceritanya kita bikin koordinat baru. Oh iya deh. Berarti cara cepatnya tinggal pakai rumus setengah QL kuadrat aja. Oh gitu, ya benar-benar. Jadi setengah kali 5 kali X3 kuadrat. Iya. Terus kalau yang M kecil Mbak? Nah, kalau M kecil berarti gimana tadi caranya?
M kecil sih aku baru yang M1 itu aku dapat -4 plus X1. M1 kecil, benar. Terus M2-nya itu berarti 0 ya? Ya, benar. M3-nya, M3 kecil berarti? M3 kecil itu 0 juga? Ya, benar. Oke. Benar. Berarti kamu tinggal masuk ke delta B. Berarti M besar 1 kali M kecil 1. Ditambah M besar 2 kali M kecil 2. Ditambah M besar 3 kali M kecil 3. Gitu. Berarti itu kalau di kasus ini yang M2 kecil itu kan 0. M3 kecil juga 0. Berarti nggak dihitung, nggak usah dihitung ya? Ya, berarti kamu yang delta B cuman ngitung yang M1 besar kali M1 kecil. Karena kebetulan M2-nya 0, M3-nya 0. Pengalinya 0, berarti hasilnya 0. Ini nggak usah ditulis saja. Daripada kepanjangan. Kalau mau tulis juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, ya udah Mbak. Baru sampai situ dulu deh. Coba dikerjain dulu. Teman-teman selain Kevin, ada yang udah sampai FBB juga belum? Atau masih ada yang bingung? Aku sudah menjelaskan 2 kali loh. Eldisha. Halo Eldisha. Nggak ada suaranya. Halo Mbak. Gimana kamu kerjainnya sampai mana? Masih memahami Mbak. Masih memahami, yang mana yang perlu dipahami lagi? Kayak tadi Mbak jelasin kayak sigma MA itu dari mana, aku pahami dulu soal-soalnya kayak gitu. Oke. Tak rekam nggak Mbak cara ajar-ajar, nanti tak puter-puter lagi. Oke deh. Terima kasih ya Mbak, udah diulang-ulang 2 kali. Oke. Coba yang lain deh. Mbak, mau tanya lagi. Ya gimana? Yang apa delta B itu ada jawabannya nggak Mbak? Mbaknya punya jawaban nggak? Aku kan cuman aku nggak tahu nih bener apa enggak. Berapa hari coba? Yang delta B itu ya? Itu 332,6667. Ayo, kamu hitungnya gimana coba disebutin? Integral M1 besar kali M1 kecil berapa? Ini kan minus 70 plus 10 X1. Ini 10 X1 dari mana, ayo? Hah? M1 besarnya berapa tadi M1 besar? Loh, minus 70 plus 10 X1. 10 X1 dari mana ya? 10 dari si aku lupa ya. Ayo, M1 coba dicek lagi tuh. Momen X1 beban nyata berarti. Bentar. Kevin dapat tahu belum tadi FBB-nya? Ketemunya FBB-nya 18,667 per Ya benar. Ketemu VB-nya berarti? Terus aku ketemu VB-nya 16,78 nih. Ya benar. Terus VA-nya 3,22. Ya benar. MA-nya negatif 267,12. Ya benar. Berarti tetap MA-nya tuh ke arah kiri ya? Iya. Tetap ke arah kiri ya? Tetap ke arah kiri, berarti nggak berubah. Karena kan negatif kan dia? Karena negatif. Berarti udah ketemu itu, berarti bisa gambar SFDBMD-nya ya? Bisa. Oke, teman-teman yang lain ayo. Bisa cuman Kevin. Mbak, M1 tadi berapa sih Mbak? M1, coba tuh dilihat. Tadi 70 ketemu RA-nya berapa? 20 ya? Nah, RA-nya ketemu 20, ketemu momen di A. Minus 70 plus 20 X1 minus ya, benar nih. Kan tak gambarin nih. Ini ya. Tadi kan gambarin lagi nih.
Ini 10. Ini 5. Tadi kamu ketemu RA-nya di sini 20. Bener ya? Ketemu di sini 70. 70. Minus, biar kamu nggak bingung deh, tak bikin tulisan minus. Wait. Tadi X1 sebelah sini. Bentar. Tadi X1 sebelah sini, X2 sebelah sini. X3 gini. Berarti kalau X1 berapa nih? Minus 70. Nah. Plus Nah. 20 dikalikan X1. Ya, benar. Stop. Udah, nggak ada lagi. Kebanyakan cuma ini sama ini. Kebanyakan cuma minus 70 sama 20. Oh iya, Ding. Nah, Iya, kalau kamu bilang X2, baru minus 10 kali X2. Minus 10 kali X2, ya. Nah, berarti tadi delta B-nya harusnya berapa kali berapa? Harusnya minus 70 plus 20 X1 kali minus 4 plus X1. Iya, benar. Cara berarti kamu tinggal dari 2 perkalian itu dijadiin 1 dulu. Itu diintegral. Iya. Masih panjang kok waktunya. Masih 20 menit lagi nggak apa lanjutin. Kalau bingung masih bisa nanya. Apa lagi ayo? Felix Katmo. Halo. Ya, Kak. Gimana kamu ngitungnya bisa? Baru yang momen di A sama RA, Kak. Udah lanjutin. Kalau bingung kalian langsung nanya ya. Tadi siapa? Aditya ya? Iya. Gimana? Udah ketemu berapa belum tadi? Belum. Berapa? Belum aku hitung. Aku baru ini, Mbak, menelaah, Mbak. Bentar, Mbak. Iya. Agak ini. Menentukan M1, M2-nya itu tadi ternyata masih salah. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya gak? Sebelum aku jelasin ke kalian tentang tugas kecil. C sama B Cik mau tanya, nyari M kecil tuh berarti kan bebannya dihilangin semua. Ya, bebannya dihilangin semua. Terus di pojokan dikasih 1 kilonewton. Bukan di pojokan ya teman-teman. Diapain sih? Nih, tadi kan kita reaksi redundan. Kita pakai reaksi redundan yang B. Kita menghilangkan yang B. Berarti beban virtual satunya di posisi reaksi redundan. Paham nggak? Dimana kalian menghilangkan reaksi, di mana letak reaksi redundannya, yaitu kalian posisi menaruh 1 kilonewtonnya. Gitu. Berarti kalian naruh 1 kilonewton ya di B. Di B, berarti yang dihilangi yang B itu. Semua beban hilang, kamu nambah 1 kilonewton di B. Oh iya.
Terus habis itu ngitung lagi RA-nya berapa sama momen DA-nya berapa. Oke. Tadi M2 besar berapa, Cik? M2 besar. Minus 10 X2. Ya, benar. Benar. M3-nya 10 X3. Iya toh? Yo. M3-nya berarti berapa? 10 X3. Bener. 10 X3. M3 besar aku. M3 besar berarti kan nih. 5 kali. 5 kan tadi jaraknya X ke sini, X3. Oh, 5X3. Oh, 5X. Bener. 5 kali 2 kan, biar jadi nganu 10. 5 kali 2 juga. Aduh, berapa tadi? Rumus beban rata yang paling gampang kan setengah X kuadrat. Oh, iya. Lupa. Nah, X-nya nggak tahu nih. X-nya kita ganti pakai X3. Berarti kan 5 kali setengah kali X3 kuadrat. Cik, aku mau tanya dong, Cik. Oh, gimana? Kenapa? Ini kan aku nyari SFD ini. SFD ini kan berarti naik, dia dari titik A ya, naik itu sebesar 3,22. Ya, aku juga belum bikin. Ayo kita bikin bersama SFD. Soalnya kalau itu SFD-nya pakai nanti ngitung BMD-nya pakai luasan kan? Saranku kalian coba belajar jangan hitung pakai luasan. Saranku kalian ngitung BMD ya pakai yang harusnya kalian paham ya. Semua beban dikali jarak. Coba biasakan jangan pakai luasan. Kalau mau cross check nggak apa-apa pakai luasan. Berarti tadi kita ketemu SFD ini berarti 2,8. Terus habis itu dua. Cuma 2. Terus di B minus 7,2 ditambah 12,8 9,6 C 9,6 Kamu nggak SFD-nya berapa? Aku SFD di titik awal itu 3,2. 3,22. Terus kan ke kanan. Ke kanan sejauh 2 meter, terus kan turun. Turun 10. Jadi 6,78. Hah? Minus 6,78. Oh, jadi nggak usah nulis. Aku nulis 2,8. Sorry. Itu 3,2 ya. Gitu. Berarti kita kurangi 3,2. Ya, minus 6,8. Terus minus kan ke kanan ditambah VB 10. Jadi ini kan 10. Kurang 10 Yang BMD-nya itu kan berarti kan di titik A minus 267,12 kan? Di titik A. Kamu momen di titik A cuman ada 2,8. Kan berarti RA-nya nggak kehitung kan? Berarti RA-nya kan 0. Kan kamu sigma MA. Berarti MA minus 2,8
Nah, tapi ini harus digambar dulu nih SFD-nya, kan kamu nggak tahu waktu ini. Nah, gambar. Itu kalau misalkan kita ngitung di titik apa itu, setelah 2 meter yang pas di titik 10 kilonewtonnya itu kan berarti kan RA dikalikan 2. Terus minus 2,8. Minus 2,8. Momen juga dihitung berarti. Berarti kalau kamu ngitung di titik 2. Minus 267 ya? Berarti momen di titik 2 adalah 3,2 kali 2 dikurangi 2,8. 3,6. Kan 3,2 dikali 2. Nah, 3,22 dikali 2. Kan RA-nya ya? RA dikurangi momen di A. Momen di A-nya kan 267 kan? Berarti berapa? 267,12. 3,6 ketemunya. Kalau udah momen berarti nggak perlu dikali jarak loh. Aku 260. Kok bisa? Kan 3,2 dikali 2. 6,4. Terus 6,4 dikurangi 2,8 selesai. 2,8 dapat dari mana sih? Momen di A. Momen di A kan minus 2,8 kan? Kamu tadi 2,6 apa 2,7 sekian itu tadi. Itu kan karena beban 10. Beban 10 kilonewton. Benar. Teman-teman ada yang udah ketemu belum? PA, PB, MA? Nggak tahu, ada yang mau tanya lagi? Mau tanya sih. Mau tanya mana? Itu M3 kecil. Itu satu nih ikut yang mana sih? Enggak, berarti satu nih nggak ikut. Satu nih ikutnya yang X2. X2, benar. Kamu yang 3 kecil berarti ada cuma yang sebelah sini. Berarti 0. Jadi di MA atau momen A itu berapa berarti? Momen A 2,8. 2,8. Berarti kalau kamu ngitung momen di titik 2, berarti cuma RA dikali 2 di minus momen A. Tuh. Aku juga belum hitung sih. Berarti momen di A minus 2,8. Momen di titik 2 ini satu ya. Minus 2,8 ditambah 3,2 kali 2. Momen di B berarti minus 2,8 berarti 3,2 kali 4 minus 10 kali 2. Momen di C. Itu yang nyari momen di A itu kan berarti minus 70. Nah? Minus 70 minus lagi kan sih? Kok minus 70 dari mana? Dari awal kan yang saat nyari delta B itu. Nah, itu ya, tapi kamu waktu gambar SFD yang dilihat ya hasil yang paling terakhir.
yang setelah kamu ketemu VB. Ini ya teman-teman, kan kita udah ngitung nih delta B tambah VB kali FBB sama dengan 0. Ternyata ketemu VB sama dengan 16,8. Nah, berarti dari 16,8 itu kita bisa nyari VA sama MA lagi yang sesungguhnya. Nah, udah ketemu tuh MA sama VA yang sesungguhnya. Nah, itu baru dibikin SFD-nya. Jadi kita udah nggak lihat gambar yang tadi yang di belakang. Gitu. Ya, aku juga lagi ngitung BMD ini nih. Minus 2,8 tambah 32,2 kali minus 2,4 minus 5 kali 2 minus 33. Udah belum teman-teman, masih ada yang bingung? Oh iya, minus 2,88 ya. Itu karena momen semuanya ya. Dari 10 kilonewton dikalikan 2 ditambah 5 kali 2 dikalikan 6 2, 4, 5 terus dikurangi PB kali 4. Ya benar, kamu ketemu MA-nya. Terus tinggal digambar SFD BMD-nya. MA-nya berapa, Mbak? Kenapa? MA-nya berapa? MA yang hasil akhir ya? Iya. Minus 2,8. Ya minus 2,7 sekian lah. Tak bulatin jadi minus 2,8. Duh. Bener nggak? Kamu salah? Apa bener? Coba dari ini dulu deh, Mbak. Dari mana, ayo? Tadi itu delta B itu 60 bukan? Delta B 313,33. Loh. Bingung ya? Kalau FBB? FBB 18,667. Oke loh. Salah ngitung dong. Oh ya. Kalau nggak gini deh teman-teman. Habis ini aku fotoin jawabanku ke kalian. Kalian nyocokin juga. Gitu ya. Oh iya, pas 0. Karena berhubung ini udah jam 6, harusnya kita udah selesai. Teman-teman, aku jelasin sedikit tentang tugas kecil ya. Halo, kalian masih ada kan? Masih, Pak. Nah, masih, Pak. Wait, AB plus min. Oh. Teman-teman, aku cut dulu. Kita tak terangi dulu tentang ini ya, tugas kecil ya. Biar nanti nggak apa-apa kita selesainya. Nih, dengerin semuanya. Stop. Oh, teman-teman, videonya coba nyalain dulu.
cepat lebih baik. Tugas kecil. Ini ya. Tugas kecil aku ngambil dari latihan soal 8.2. Bawahnya berarti ya. Tadi kan kita ngerjain 8.1. Tugas kecilnya kita ambil dari 8.2. Ini ya, dengerin buat beban meratanya. Beban merata tadi soal 5 kilonewton. Bener nggak? 5 kilonewton per meter. Itu kalian ganti jadi penjumlahan NIM kalian. Jadi kalau misalkan NIM-nya kalian 131, berarti 1 tambah 3 tambah 1. Kalau NIM kalian 32, berarti 3 tambah 2. Kalau NIM kalian 1, ya berarti 1. Itu ya. Kalau NIM kalian 105, ya berarti 1 tambah 0 tambah 5. Berarti 6. Berarti beban meratanya 6. Beban yang 20 kilonewton, kalian ganti jadi 10 tambah tanggal lahir. Jadi kalau kalian tanggal lahirnya 4, ya berarti 14. 10 tambah 4. Kalau kalian tanggal lahirnya tanggal 30, berarti 30 tambah 10. 40. Oke, sampai sini. Terus jarak A ke B. Jarak A ke B di buku 2. Kalian ganti jadi bulan lahir kalian dibagi 2. Jadi kalau yang lahir bulan Januari, bulan 1 bagi 2, berarti jarak A ke B 0,5. Kalau yang lahirnya bulan Desember, berarti bulan 12 bagi 2, berarti jarak A ke B 6. Gitu ya. Terus jarak dari B ke beban terpusat 20, sama dari beban terpusat ke C, itu adalah tadi bulan lahir kalian dibagi 2 itu, ditambah sama NIM kalian, NIM angkatan 17, 18, 19, tapi dibagi 10. Jadi misalnya nih, jarak B ke beban terpusat sama beban terpusat ke C itu sama. Kan 3 sama 3, ini juga sama. Caranya, jaraknya itu adalah bulan lahir kalian dibagi 2, ditambah sama NIM angkatan kalian. 1,7, 1,8, 1,9. Jadi misalkan, jarak A ke B. Bulan lahirku Desember. Berarti jarak A ke B ku 12 dibagi 2. Berarti 6. Jarak B ku ke beban terpusat berarti adalah 6 ditambah karena aku angkatan 2014 berarti 1,4. 6 tambah 1,4. Berarti jarak B ke beban terpusatku adalah 7,4. Jarak dari beban terpusat ke C juga sama 7,4. Itu. Ada yang bingung? Nih ya teman-teman ya. Oke. Kak. Nah, gimana? Tadi yang B ke beban terpusat, enggak, bulan lahirnya nggak perlu dibagi 2 ya? Kan tadi udah dibagi 2 dari jarak A ke B. Tak ulangin dengerin semua. Jarak A ke B. Aku lahir di bulan Desember, berarti bulan 12. Jadi jarak A ke B, 12 bagi 2, sama dengan 6. Jadi jarak A ke B ku 6. Jarak B ke beban terpusat, berarti aku adalah 6 ditambah, karena aku angkatan 2014, berarti NIM-ku 14. 1,4 dibagi 10, berarti 6 tambah 1,4. Jadi jarak B ke beban terpusat aku adalah 7,4. Jadi kalau kalian misalkan yang lahir bulan November, jadi kan bulan 11 bagi 2. Berarti yang di jarak A ke B kalian adalah 11 bagi 2. Terus jarak dari B ke beban terpusat, 11 bagi 2 tambah tahun NIM kalian, bagi 10. Jadi yang angkatan 19 di 1,9, angkatan 2018 1,8, 11 1,7.
1,7 tambah jarak AB. Udah, ada yang masih bingung? Mbak tadi yang apa? Beban terpusatnya tadi gimana ya? Beban terpusatnya adalah 10 tambah tanggal lahir. Kalau tanggal lahir kalian 10 berarti 10 tambah 10. Tanggal lahir kalian 5 ya berarti 10 tambah 5. Kalian 30 berarti 30 tambah 10. Oke, Mbak. Beban meratanya penjumlahan NIM ya. Jadi kalau NIM kalian 14 ya 1 tambah 4. NIM kalian 100 ya berarti 1 tambah 0 tambah 0. Kalau kalian 130 ya 1 tambah 3. Gitu ya. Oke? Ini ya teman-teman, aku coba share ke kalian. Kalian catat. Yang tadi, M1 besarnya itu adalah minus 70 ditambah 20 kali X1. Itu M1 besar. M2 besar adalah minus 10 kali X2. M3 besar adalah minus setengah kali 5 kali X3 kuadrat. Sudah, sampai situ. M1 kecil adalah 1 kali X1 minus 4. M2 kecilnya 0, M3 kecilnya juga 0. Maka delta B ketemu 313,33 dibagi EIAB. FBB-nya ketemu 18,667 per EIAB. Ya. Ketemu VB-nya 16,8 kN. Maka ketemu VA 3,2 kN. Ketemu MA-nya minus 2,8 kN meter. Kalau kalian hasilnya masih ada yang beda dari itu, berarti kalian salah, lihat lagi dari depan. Itu ya. Oke teman-teman, mungkin Pak Widya ada yang mau ditambahin, Pak? Pak Widya. Suaranya Soalnya belum ya, bentar. Udah. Yeah. Kalau latihan itu penting, jadi mungkin nanti untuk tugas-tugas kecil ini masing-masing mahasiswa supaya latihan sendiri-sendiri juga. Jadi makin banyak latihan, makin menguasai sehingga kalau ujian itu lebih lancar. Ya, jadi itu prinsipnya sama semua itu kalau latihan-latihan soalnya macam-macam, tapi cara pengerjaannya itu sama semua sebenarnya. Ya, jadi ini tugas-tugas kecil itu supaya diperhatikan. Kalau enggak ngerti ya tanya, sehingga akhirnya bisa menguasai gitu ya. Ya paling itu lah. Coba ini videonya kok banyak yang mati ya, Zen? Atau masih mendengarkan atau enggak? Jadi saya foto kok banyak yang mati. Coba ditampilkan enggak saya foto lagi? Coba boleh ditampilin semua nah ya. Ini sudah jam segini mungkin banyak yang sudah nggak fokus. Ya. Iya Pak. Ini sampai 3 jam. 3 jam lebih. Mana nih coba ditampilkan coba yang masih ngikuti siapa nih? Ini kelihatannya banyak yang nggak ngikuti Zan. Coba ditampilkan coba. Ini Hadis Carawan, Marcelinus Cakra, Ahmad Rizky, Rahmat Sevira. Masih ada enggak nih orangnya? Nah, ini sebagian besar saja nggak ada nih. Ahmad Rizky, Kevin Ronaldo, kedatang. Intan Virginia, Eren Gracia, Rahma Safira, Rika Safira, Hadis Sarawan, Marcelinus Cakra, Teddy Permata Wijaya, Andreas Pak, saya mau ini juga Pak nambahin. Ya, silakan. Buat nanti tugas kecilnya, gambar SFD sama BMD-nya minta tolong pakai milimeter blok, biar jelas. Nanti tinggal ditempel aja, habis itu di scan kayak biasa.
Jadi ngerjainnya sampai BMD ketemu. Nanti digambar di milimeter block, ditempel di folio, baru di scan. Gitu. Udah situ aja Pak. Ya, ya, memang bakal pakai kertas milimeter lebih cepat dan lebih tepat ya. Jadi daripada nanti kamu ngukur-ngukur skala segala macam agak repot, pakai itu aja. Pakai kertas milimeter ya. Iya, daripada pakai penggaris nanti kalau misalkan tiba-tiba angkanya gede, susah nanti. Ya. Coba ini saya foto nih, coba ditampilkan semua videonya. Jaringannya jelek Kak. Jadi suaranya kecil, maaf. Hah? Jaringannya jelek Pak, mungkin karena jaringan. Jadi saya kira gitu ya, yang perlu banyak latihan. Kalau banyak latihan pasti bisa. Ini sementara asistennya kan cukup aktif ya. Cukup aktif semua. Jadi harapan saya kamu bisa menguasai ya, harapannya bisa menguasai. Ini kebetulan asisten-asistennya nih pilihan ya, jadi kamu supaya memanfaatkan semaksimal mungkin supaya dikuasai. Ini saya foto lagi nih yang terakhir nih. Ya, cukup ya. Ya, selamat malam ya. Ya, makasih Pak. Iya, makasih. Malam Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Lur.